Selamat malam, sidang jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Di rumah kita masing-masing kita berdoa saat ini. Perlu saya jelaskan saudara-saudara tentang doa 10 malam yang biasa kita sebut seperti itu, antara kenaikan Yesus Kristus sampai pada hari Pantekosta, pada hari ke-50, yaitu pada hari pencurahan Roh Kudus. Saudara-saudara, sebelum masa pandemi corona ini, di mana orang Kristen atau masyarakat tidak dapat berkumpul, pada tahun-tahun yang lalu pun sebenarnya ibadah seperti ini banyak kontroversi. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju diadakan doa 10 malam. Tetapi bagi kita dan bagi saya pribadi, saudara-saudara, doa seperti ini adalah merupakan sesuatu yang sangat penting bagi orang Kristen, umat Kristen, untuk diadakan. Kenapa, saudara-saudara? Saat-saat seperti ini adalah sebuah momentum, kesempatan untuk kita selalu diingatkan betapa kita perlu dipenuhi dengan Roh Kudus. Sekali lagi, saat-saat seperti ini adalah sebuah momentum bagi orang-orang Kristen betapa kita perlu dipenuhi dengan Roh Kudus. Itu sebabnya saudara-saudara, bukan karena terjadi wabah virus corona ini semua kita ditakutkan dan semua kita diintimidasi oleh virus corona, lalu kita berdoa supaya kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Bukan. Dari sejak tahun-tahun yang lalu, saya selalu berpendapat bahwa masa-masa seperti ini adalah masa di mana kita diingatkan seperti murid-murid menantikan berdoa secara khusus kepada Bapa di sorga sampai mereka dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Mari kita melihat dalam firman Tuhan dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Percakapan Yesus dengan murid-murid sebelum ia terangkat ke sorga. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Tetapi mari kita membaca mulai dari ayat yang ke-4. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasa-Nya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara-saudara, Yesus dengan tegas berkata di sini, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Artinya saudara-saudara, sebagai orang Kristen kita hanya memiliki kuasa jika dan hanya jika, sekali lagi, kita hanya akan menerima kuasa jika dan hanya jika kalau Roh Kudus turun ke atas kita. Itu sebabnya saudara-saudara, betapa penting kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Betapa penting kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Kita harus memiliki kerinduan yang besar supaya kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Dalam kehidupan Kristen kita, saudara-saudara, dalam perjalanan iman kita, mungkin sudah banyak kali kita berdoa kepada Tuhan.
Tetapi berapa kali kita berdoa supaya kita dipenuhi dengan Roh Kudus? Mari kita melihat di dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-16, pengajaran Yesus kepada murid-murid, ayat 24. Injil Yohanes pasal 16 ayat 24. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacita. Ini perkataan Yesus kepada murid-murid yang berkaitan dengan penghibur, penolong, yaitu Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan. Yesus berkata, sampai sekarang, sampai di ujung pelayanan Yesus di bumi 3,5 tahun bersama-sama dengan murid-murid, disebutkan, kamu belum meminta sesuatu dariku, kata Tuhan. Padahal kalau kita membaca di dalam Alkitab, ada beberapa kali juga murid-murid meminta kepada Tuhan. Kalau demikian, apakah yang dimaksud oleh Yesus yang harus mereka minta di sini? Itu yang Yesus inginkan adalah supaya murid-murid meminta Roh Kudus dalam namanya. Mungkin kita juga, saudara-saudara, sepanjang perjalanan iman kita, sudah begitu banyak hal yang kita minta dari Tuhan, dan sudah begitu banyak hal yang kita terima dari Tuhan. Doa kita dijawab, dikabulkan oleh Tuhan. Tetapi berapa sering kita meminta kepada Bapa di sorga supaya kita dipenuhi dengan Roh Kudus? Yesus berkata, mintalah dalam namaku, dalam nama Yesus, supaya kamu menerima, dan supaya penuhlah sukacita di dalam Tuhan. Saudara-saudara, malam ini, malam yang pertama ini, saya ingin kita sama-sama dengan segala kerendahan hati, kita berdoa kepada Tuhan. Mintalah dengan iman, dengan kerendahan hati, berdoa kepada Bapa di sorga di dalam nama Yesus, supaya kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Maka saudara akan menerima Roh Kudus. Itu janji Tuhan. Kalau kita meminta Roh Kudus, Bapa di sorga tidak akan memberikan roh yang lain. Dia akan memberikan Roh Kudus, dan akibatnya adalah sukacitamu menjadi penuh. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita, dan mari sama-sama kita berdoa supaya kita dipenuhi dengan